Tersembunyi di ujung sebuah jalan tenang di Prancis, ditemukan sesuatu yang sudah lama terlupakan. Ada sesuatu yang berbeda tentang tempat ini. Sebuah kisah yang segera kami rangkai bersama. Dulu merupakan rumah megah milik Eric Lefebvre. Kini tempat itu tetap tak tersentuh dan seolah membeku dalam waktu. Eric Lefebvre yang lahir dari keluarga Prancis terkemuka adalah seorang pria kaya dan berkelas. Rumah megahnya yang diwarisi dari para leluhurnya berdiri sebagai bukti statusnya. Namun setelah kehilangan istrinya Madeleine yang sangat menyakitkan, rumah yang dulu penuh kehidupan ini menjadi tempat perlindungannya. Eric perlahan menarik diri dari dunia menjadi seorang penyendiri. Dan selama lebih dari 2 dekade, rumah besar ini menjadi seluruh kehidupannya. Dalam keheningan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Madeleine, Eric menemukan ketenangan dalam kegemarannya. Ia adalah seorang kolektor perangkat keras komputer vintage yang antusias. Secara harfiah, seluruh rumahnya penuh dengan teknologi. Kami juga menemukan mobil-mobilan model, set Lego edisi terbatas, dan berbagai harta karun yang mencerminkan pikiran seorang pria yang sedang berusaha melarikan diri dari kesedihannya. Saat berjalan melewati ruangan-ruangan ini, kami hampir bisa merasakan beratnya kisah hidupnya di setiap barang yang ditinggalkan. Eric dan Madeleine memiliki 2 anak, tetapi mereka sudah lama pindah meninggalkan rumah besar ini beserta kenangannya yang perlahan memudar. Selama bertahun-tahun, alam mulai mengambil alih kembali tanah ini dan tanaman ivy perlahan-lahan merambat naik di dinding-dindingnya. Namun, meskipun sudah mulai rusak, rumah besar itu tetap memiliki pesona yang tak terbantahkan. Setiap ruangan menceritakan sebuah kisah dengan koleksi Eric yang menjadi jendela ke dalam kehidupan seorang pria yang begitu terikat pada masa lalunya. Saat kami menjelajahi rumah besar yang terlupakan ini, kami menyadari bahwa kami telah menemukan tempat lain yang terasa lebih dari sekadar reruntuhan. Ini adalah sebuah kisah yang menunggu untuk diungkap. Selamat datang kembali semuanya di Bros of Decay. Saya Leslie dan seperti biasa di belakang kamera ada Mr. Denny. Halo semuanya. Saya harus bilang Denny sedang agak sakit hari ini, tapi saya harus kasih dia apresiasi karena dia tetap ikut menjelajah bersama kami. Jadi terima kasih bro. Sama-sama. Dan hari ini kami punya tempat yang sangat spesial untuk kalian di negara Prancis. Kami berada di properti bekas milik Eric Lefebvre kalau saya mengucapkannya dengan benar. Dan tempat ini telah ditinggalkan selama lebih dari 2 dekade. Saat ini kami sebenarnya sedang berdiri di jalan masuk rumah ini. Tunjukkan itu Denny. Ini benar-benar gila. Alam telah mengambil alih tempat ini selama lebih dari 20 tahun ini. Gila. Iya. Dan tepat di sini kita pertama kali melihat rumah megahnya seperti yang mereka katakan di Prancis. Tempat yang indah ini diwarisinya dari orang tuanya pada masa lalu. Di mana dia tinggal? Pohon-pohon, semak berduri, dan semuanya sudah begitu rimbun. Sampai-sampai kamu hampir tidak bisa melihat rumahnya dengan jelas. Gila kan? Iya. Dan itu memang pemandangan yang sangat khas Prancis. Tanaman ivy tumbuh di sisi rumah. Iya. Beberapa rumah benar-benar dipenuhi tanaman ivy, tapi itu memang disengaja. Tapi di sini itu benar-benar terjadi karena alam menginginkannya. Ciri rumah yang sangat khas Prancis. Dan kamu sudah perhatikan Denny? Iya. Tepat di bawah semua semak di sini adalah mobil lamanya yang dia parkir di sini untuk terakhir kalinya. Wow.
dan tidak pernah bisa mengemudi lagi. Itu juga mobil yang sangat tua. Sebuah Ford itu sangat tidak biasa di Prancis karena biasanya mereka memakai merek mobil mereka sendiri. Peugeot atau Citroën. Yang ini benar-benar terkunci rapat. Nah, Oh ya, ada. wow, Ya, ada tanaman dan semak-semak dan semuanya. semuanya benar-benar membelit dan menutupinya. Saya juga melihat satu mobil lagi di sana yang benar-benar ingin saya tunjukkan. Saya rasa itu mungkin mobil istrinya atau mobil kedua. Siapa yang tahu? Ini adalah fitur yang indah dari rumah di sini. Kamu punya balkon yang mengelilingi. Nanti di video ini akan kami tunjukkan. Ada beberapa lumbung dan ruang penyimpanan di bawah sini. Eric adalah seorang penyendiri setelah istrinya meninggal. Dan dia menyimpan begitu banyak barang di mana-mana. Tapi ini mobil yang aku bicarakan, Denny. Ya, kamu benar-benar harus berhati-hati. Karena ada duri di mana-mana. Aku bisa lewat kok. Ya, kamu bisa memindahkannya. Ya. Ada apa di sini? Kamu baik-baik saja? Iya. Ini sudah sangat ditumbuhi tanaman liar. Ya Tuhan. Ini sebenarnya adalah sebuah Citroën dan saya langsung bisa melihatnya dari setirnya. Mobil ini punya setir yang sangat khas di dalamnya. Tapi mobil ini juga hanya punya satu kursi. Iya. Cukup menarik. Sepertinya ini adalah mobil komersial untuk mengangkut barang. Ya, benar sekali. Coba lihat apakah yang ini bisa dibuka. Tidak. Juga benar-benar tertutup rapat. Apakah itu sebuah Citroën? Ya, itu Citroën. Lihat, bisakah kamu mundur sedikit supaya aku bisa menunjukkan? Seperti, ini gila kan? Benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Yang ini sudah lama sekali tidak dikendarai. Iya. Sialan. Oke. Apa? Aku baru saja menyadari sesuatu. Ada sungai di sini. Tidak mungkin. Bahkan ada jembatan kecil juga. Itu lucu sekali. Di samping rumah mereka ada sungai yang mengalir. Iya. Jembatan ini, aku tidak mau menyeberanginya. Aku baru saja melihat ke belakang, dan aku melihat jembatan ini mulai hancur. Ya, aku tidak mau melewati jembatan itu lagi. Tidak. Oh, Ya, rumahnya sebenarnya cukup besar menurut saya. ya ini rumah bangsawan. Ini rumah bangsawan Prancis pertama saya. Ya, sebenarnya Denny yang melakukannya. Kami mengacak urutan lokasi-lokasi itu saat kami mengunggahnya. Tapi ini adalah lokasi pertama Denny di Prancis. Dan juga pertama kalinya kamu mengunjungi Prancis, kan? Ya, benar. Boleh aku tanya, apa pendapatmu tentang negara ini? Maksudku, sejauh ini aku sudah di sini selama 3 hari. Oke. Oke, Aku belum melihat banyak, tapi tempat ini indah. Ini memang indah. ini benar-benar luar biasa. Ini berbeda. Ya. Oke. Oke. Oke, mari kita lewat sini dengan aman. Lalu kita akan mulai lagi. Oke. Aku melihat pintu terbuka di sana dan di sana. Tapi mari kita pergi dulu ke sisi rumah yang ini. Dan mari kita lihat dulu karena di sini kamu bisa melihat balkon itu lagi. Kamu bisa melihat di bawahnya. Kamu bisa melihat bagaimana semuanya mulai rusak. Sudah ada. Banyak sekali ya. Menurutku sudah banyak barang-barang komputer di luar sini. Semua ini milik Eric dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, dia itu penyendiri dan suka mengumpulkan banyak barang. Oh, begitu masuk ke dalam gedung, langsung terasa sangat dingin. Itu adalah ciri khas bangunan Prancis. Bagian dalamnya dingin karena di sini, di selatan Prancis, cuacanya sangat panas. Lihat ini Denny, kita masuk ke ruang makannya. Wow. Hal pertama yang saya perhatikan di dalam sini adalah kursi sederhana ini yang berdiri di depan meja dan kemudian sebuah komputer tepat di atas meja di sini. Lihat itu. Ini benar-benar tua. Iya. Saya paham komputer, saya seorang insinyur perangkat lunak, tapi seumur hidup saya belum pernah melihat komputer seperti ini sebelumnya. Ini bahkan sebelum zaman kita. Kayak
Iya ya. iPhone kita, aku bahkan tidak tahu mereknya. Wow! Di belakangmu di sini ada lemari. Mari kita lihat apakah masih ada sesuatu di dalamnya. Ya, semua cangkir dan piring masih ada di sini. Di belakang sini ada lemari lain yang sudah hancur berantakan. Oh, kita harus hati-hati dengan ini. Gelas-gelas di bawah sini. Ya, kamu bisa lihat Penuh jam. jamur menutupinya. Dan di bawah sini, sudahkah kamu melihat ini? Ya. Kotak-kotak lagi. Iya. Wah. Ini gila. Bahkan oven rotinya dan semua barangnya masih ada di sana. Kamu lihat bagaimana dia menatanya? Ini salah satu oven microwave Amerika. Oven microwave. Ya, ini seperti alat kombinasi kan? Saya rasa begitu. Ya. Tapi pria ini hidup sangat sederhana setelah istrinya meninggal. Dia hanya punya microwave, kursi kecil dengan komputernya di sana, dan dia hidup sangat sederhana di dalam rumah ini. Ada satu hal yang aku perhatikan di sana, Denny, yang pasti harus aku tunjukkan. Aku sebenarnya tidak tahu itu apa, tapi kelihatannya seperti alat pencetak pasta atau semacamnya. Kamu punya ide? Aku tidak tahu sama sekali. Ya, itu punya roda besar, dan kamu bisa memutarnya di sini, atau memutarnya, atau apalah. Aku tidak tahu itu apa. Aku tidak. Dan kemudian oven besar atau perapian besar di sini. Hei, Wah, semuanya terbalik. Perapian khas Prancis sekali. Pecahan-pecahan terbakar di mana-mana. Suka banget lihat betapa besarnya. Gimana dulu mereka masak di atas ini? Wow, dia menjalani hidup sederhana, tapi lihat apa yang ditinggalkan para leluhur untuk mereka. iya, Ini megah. lihat tanda tangannya itu. Itu indah. Saya rasa orang-orang yang tinggal di sini, orang tuanya, kakek neneknya sebelum itu, benar-benar ingin pamer. Dan Eric adalah orang yang sangat sederhana. Di sisi lain, lihat itu. Semua piring yang pernah dia cuci, bersih di dalam rak pengering, tidak pernah disimpan lagi. Itu adalah tanda bahwa seseorang baru saja meninggal. Dan rumah itu ditinggalkan selamanya. Ada kompor di sini. Satu hal sebelum kita masuk ke ruangan itu. Lihat ceruk di atas sana. Saya suka panci dan wajan itu. Ya, ini sudah direnovasi karena pintunya. Ya, jauh lebih besar. Silakan. Wah, aku nggak tahu apa aku bisa. Ya Tuhan. Aku bisa mencium baunya. Aku hampir tidak bisa mencium bau, tapi aku bisa mencium bau jamur dari sini. Iya, itu menjijikan. Ada satu hal yang harus kamu tunjukkan di sana. Aku rasa potongan logam di sini adalah bagian dari mesin atau sesuatu. Ya, sesuatu yang sedang dirakit lagi. Tapi ini seperti dapur samping rumah ini. Kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di sini karena ini benar-benar. Itu menjijikkan. Tapi ini sudah menjadi tanda pertama bagaimana Eric dulu tinggal di tempat ini sendirian tanpa istri dan anak-anaknya. Di sini ada tanda lain, Dani. Lihat itu. Seluruh ruangan ini penuh sesak dan dipenuhi dengan barang-barang di mana-mana. Wow. Lihat lampu gantung di tengah ruangan ini. Iya. Memangnya kamu bisa menjangkaunya? Kurasa bisa, iya. Ini gila. Saya melihat banyak barang-barang modern. Ya, Tapi di antara semuanya ada barang-barang lama. Seperti kursi-kursi tua ini yang benar-benar hanya dia taruh di pojok. mungkin dia memang tidak terlalu suka barang-barang antik. Jadi dia hanya mengemasinya atau semacamnya. Mungkin karena ini memang barang antik yang sangat tak ternilai harganya. Seperti ini. Kursi-kursi ini kayaknya dari era 1800-an atau 1900-an. Gila. Bahkan lukisan-lukisan. Lihat, ayo kita keluarkan. Kamu lihat, sebenarnya ini cukup besar. Ini rumahnya. Tidak mungkin, itu yang baru saja kita... Balkonnya. Rumahnya? Ini rumahnya. Rumah ini dibangun tahun 55.
Itu indah sekali, Denny. Kamu memang jeli soal beginian. Iya, Ini seharusnya ada di suatu tempat di dalam rumah. iya. Ini dilukis oleh DJ Michel atau semacamnya. Michelle. Wow, itu lukisan yang indah. Tidak seharusnya disembunyikan. Aku akan meletakkannya di sini untukmu. Jadi kamu mungkin menyembunyikan banyak barang di sini. Aku juga bisa melihat kursi-kursi di bawah sana. Ya, itu berharga. Ya, dan ada lagi barang-barang kaca. Ya, ruangan ini mungkin penuh dengan barang antik. Ya Tuhan, ya. Dan lihat perapian ini dengan cermin di atasnya dan list ornamen di sekelilingnya. Dulu rumah ini sangat mewah. Tapi dia benar-benar menutupinya dengan semua barang-barangnya yang berantakan. Oke. Tidak, ini akan jadi lebih buruk lagi, Denny. Hanya ingin memberitahu, ada beberapa ruangan luar biasa di dalam rumah ini. Tapi Eric menaruh barang-barang di sekelilingnya. Kami percaya dia hanya tinggal di beberapa ruangan itu saja. Sekarang aku akan mengajakmu masuk ke lorong tempat ini. Aku hanya melihat sebuah lemari di depanku. Lemari besar menghalangi jalan. Ada juga banyak karya seni yang tergeletak di sini. Ini sepertinya sesuatu yang mungkin dibuat oleh anak-anaknya. Benar. Oh, sebenarnya ada 4. Dan hanya ini. Tidak, Ini adalah wallpaper. wallpaper. Ya, bagus. Tidak, tapi lorong ini, teman-teman, dulu merupakan pintu masuk yang sangat indah ke rumah ini, tapi sekarang sudah sepenuhnya tertutup dengan perabotan kotak-kotak. Semuanya ada di dalam sini. Kamu bisa lihat lemari indah yang sedang kita lihat di sini. Dan seperti kebiasaan di Prancis, lemari ini dipenuhi dengan linen tempat tidur, handuk, dan barang-barang seperti itu. Ya, tapi dia juga mengisinya dengan barang-barangnya sendiri. Ya, dengan semua barang elektronik itu. Gila. Meja yang indah ini masih berdiri di sini. Begitu banyak barang bertumpuk di sini. Lihat pintu depan, Denny. Ini megah, tapi juga punya kaca patri ini tepat di atas sana. Oh. Lihat apa yang aku temukan di sini. Bagus sekali. Ada mainan anak-anak. Dan juga set Lego. Iya. Oke. Bersiaplah karena kita akan masuk ke salah satu ruangan terindah di seluruh rumah ini. Selamat datang semuanya di ruang duduk. Saya benar-benar sangat menyukai ruangan ini. Ini semacam perpustakaan sekaligus ruang baca di mana kamu bisa bersantai di malam hari. Menurutku, sebuah ruangan khas Prancis. Dan kita juga bisa melihat bahwa alam mulai mengambil alih. Jaring laba-laba benar-benar terbentuk di sini selama 20 tahun. Saya suka rak buku yang masih penuh dengan semua buku yang dulu sering dia baca. Wow! Ada yang kamu lihat? Iya. Bahkan ada foto pernikahan berukuran besar di sini. Aku nggak tahu apakah itu foto Eric dan istrinya, tapi juga nggak ada keterangan apapun di situ. Kelihatannya memang seperti foto pernikahan, kan? Ya. Ini di London. Apa yang tertulis di sana? London. London juga ada di Prancis. Oke. Lihat yang ini. Ini foto pernikahan yang lain. Tapi orang-orang di sini semua berbeda dari yang tadi. Juga tidak ada tulisan apapun di atasnya. Semua majalah dan barang-barang ini masih ada di sini. Semua buku di mana-mana. Buku apa saja yang kita punya di sini? Siapa dia? Puisi. Maaf, tadi aku sedang berpikir sebentar. Livre première. Buku-buku yang indah. Mari kita taruh kembali. Lihat buku-buku itu. Benar-benar sudah tertutup jamur dan sarang laba-laba karena dimakan waktu. Ya. Dan kamu pikir kamu sudah punya semua surat izin itu di Spanyol, kan? Atau para penggemar itu. Aku juga punya mereka, para penggemar itu. Dan di Spanyol tentu saja jumlahnya lebih banyak. Jauh lebih banyak ya. Ya. Dan kemudian kita punya ruang duduk di sini. 2 kursi berlapis kain yang indah berdampingan. Sayangnya sudah mulai rusak.
Lihat semua jerami di dalam sini. Saya suka kursi-kursinya. Dan kemudian sebuah permainan papan. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat permainan papan ini sebelumnya. Sepertinya ada hubungannya dengan kuda. Tidak tahu. Saya tetap tidak tahu bagaimana cara memainkannya. Ini terlihat seperti album foto. Enggak. Oh, tidak. Itu untuk piano. Wow, not music. Satu lagi kursi berlapis kain. Dan sekarang benda yang paling mencolok di ruangan ini. Sudah lihat belum? Ya, tentu saja. Ini, saya rasa dulu benda ini pernah diletakkan di atas meja di suatu tempat. Tapi ini semuanya, kalau saya tidak salah, adalah semacam globe bar yang bisa dibuka dan semua botol minuman keras bisa dimasukkan ke dalamnya. Saya harus agak hati-hati. Tapi dulu, benda ini menempel pada sebuah meja. Kakek saya punya yang persis sama. Tidak, Ya, tapi aku belum pernah melihatnya. Aku suka banget. itu indah. Wow. Dan sepertinya ini sangat otentik. Ya, Aku juga suka meja marmer di bawahnya. Semacam meja samping. Rak buku besar lainnya. Lebih banyak buku di sana. Aku bisa melihat yang lain. Foto kelompok orang dari tahun 1941-1942. Dan yang ini diambil di Bordeaux, Prancis, selatan Prancis. Gambar yang indah. Kursi baca di sini di pojok. Dan tentu saja, yang tidak boleh dilewatkan di ruangan ini adalah perapian. Wow. Ada radio di atasnya. Ini sangat tua dan sudah mulai rusak. ini indah. Iya, aku suka sekali. Lampu minyak di sebelahnya. Lihat, bahkan abu terakhirnya masih ada di dalam perapian di sini. Bolehkah saya menunjukkan sebuah detail yang indah? Lihat ini. Wow. Bahkan ada did lambangnya. Oh ya, Atau semacamnya. Dia menulis beberapa hal di sana, tapi juga ada gambar singanya. Rantainya. aku juga suka wajahnya. Iya. Perapian Prancis seperti itu selalu punya pesona tersendiri. Sangat indah. Dan di sudut ruangan ini, pusat perhatian ruangan ini tentu saja adalah piano grand. Sangat fals setelah 20 tahun. Tapi tetap sebuah karya yang sangat indah. Saya suka detail pengerjaannya. Kamu bisa melihat semua detail kayu di bagian dalamnya. Wow. Apakah namanya masih ada juga di situ? Ya, Paris. Bagaimana dengan Paris? Aku tidak bisa. Ya, ini pasti Paris. Rue Babylon, Paris. Patung Jeanne d'Arc di sana. Dan seseorang. Setiap orang ada masanya. Di bawah sana tertulis sebuah huruf A. Itu sangat indah. Aku benar-benar suka ruangan ini, Denny. Ini adalah kursi yang mirip dengan yang itu. Yang ini, Iya. iya, Sofa. sofa. Ya, benar sekali. Maaf. Dan aku sedang berpikir apa nama permainan ini lagi, tapi aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Ya, aku dulu tahu, tapi aku lupa. Aku bahkan tidak... Aku bahkan tidak tahu cara memainkannya. Wow. Oh, sekarang mereka menggunakan ini sebagai lemari minuman keras. Lihat, masih ada beberapa minuman keras di dalam sini. Ada Malibu, bahkan ada gin dan semacamnya. Wow. Lalu di pojok sini kita masih punya lebih banyak botol minuman keras lagi. Minuman keras Tiongkok. Wow. Apakah kamu pernah melihat minuman keras Tiongkok? Belum pernah. Dan ada juga gambaran keagamaan yang indah di sini. Indah sekali. Aku benar-benar suka ruangan ini, Denny. Ya, ini indah sekali. Ini ruangan yang indah. Ini salah satu ruangan terindah di rumah ini.
Ya, Perbedaan antara ruangan ini dengan ruangan lainnya benar-benar gila. Bagaimana dia bisa menjaga ruangan ini tetap begitu bersih, sementara ruangan lainnya begitu berantakan? Itu benar-benar membuatku bingung. Ya. dan dari lorong yang berantakan ini, aku ingin mengajak kalian semua naik ke atas. Bayangkan saja semua puing-puing itu hilang dan lihatlah tangga ini. Ini sangat menarik. Ini adalah salah satu tangga khas gaya Prancis. Apakah kamu sudah melihat ini, Denny? Wow. Ayah, Ini dalam bahasa Prancis, kamu menyebutnya pancarte. Saya tidak tahu. Tempat tidur medis. Ranjang medis ya, entah kenapa ada begitu saja di lorong ini. Kenapa dia punya itu? Dia punya banyak barang. Menurut saya ada banyak barang yang mencurigakan di dalam rumah ini. Fitur menarik dari tempat ini juga adalah adanya pintu-pintu tersembunyi yang bisa dibuka. Ya, ini mereka memang sangat rusak, tapi mereka terbuka ke sini. Satu terbuka ke semacam lemari, seperti yang bisa kamu lihat. Sebuah lemari yang sangat tua, seperti yang kalian semua bisa lihat. Wow. Satu hal yang ingin saya tunjukkan di sini adalah botol tua ini. Saya suka sekali. Harganya 8 franc pada zamannya. Oke. Dan di sini ada lagi salah satu pintu tersembunyi itu. Saya suka bagaimana mereka juga dicat menyatu dengan dindingnya. Oh. Dan yang ini ternyata menuju semacam kamar mandi, seperti yang kalian semua bisa lihat. Ya, pintu ini. Ini sangat, Kamar mandi kecil. dan bahkan kamu bisa melihat keluar dari sini. Lihatlah ke taman belakang rumah yang sudah ditumbuhi tanaman liar. Gila. Ini sangat indah. Ayo kita tutup ini. Tidak mungkin lantai atas ini sama. Ada barang-barang di mana-mana di dalam rumah ini. Begitu banyak sampai tidak tahu harus melihat kemana. Ya, mari kita masuk ruangan ini dulu menurutku. Ini pasti ruang kerjanya ya Tuhan. Seperti yang bisa kamu lihat, dia pasti bekerja dengan komputer. Sesuatu yang berhubungan dengan elektronik. Kami tidak 100% yakin apa pekerjaannya. Tapi seperti yang bisa kamu lihat, ada barang-barang elektronik di mana-mana. Dani, Iya. motor kecil, dan hal-hal seperti itu. Dia pasti memperbaiki barang-barang. Ya, dan semuanya juga sangat rapi di sini. Kamu bisa lihat ini adalah kotak kecil berisi transistor. Dan dia bahkan menuliskan namanya di bagian depannya. Ya, Sangat menarik. Oh, kotak itu. itu untuk topi kan? Saya rasa begitu. Ya. Bahkan masih ada beberapa foto yang tergeletak di sini. Seorang pria sedang bekerja di ladang. Dan ini adalah foto seorang wanita. Ini dari tahun 1942. Itu adalah tanda tangan dari wanita itu. Ini mungkin orang terkenal. Ya. Aku sama sekali nggak tahu siapa ini. Dan lihat ke sini Denny. Dia bahkan membuat beberapa gambar teknis dan hal-hal seperti itu. Ya, ini pasti ruang kerjanya. Aku cuma mau menunjukkan semuanya padamu. Lihatlah semuanya. Tuan Erik sangat berantakan. Seperti yang bisa kamu lihat, dia terorganisir dalam beberapa hal, tapi berantakan dalam hal lainnya. Ya. Begitu banyak barang. Di mana-mana. Tapi kemudian, aku sudah melihatnya. Ada ruangan lain di seberang lorong di sini. Dan itu akan membuatmu tercengang. Itu. Lihatlah ini. Wow. Gila banget kan? Perbedaan antara dua ruangan itu. Ini seperti ruangan manor Prancis asli. Dan di sana ada ruang kerja yang sudah diubah. Aku benar-benar gak habis pikir. Ini benar-benar gila. Jadi mari kita lihat ruangan yang benar-benar indah ini. Ada pelapis kain, furniture ada di mana-mana.
Dan lalu di sana, di jendela, ada teleskop yang masih berdiri. Wow, kamu bisa memandangi bintang-bintang di malam hari. Dan ini bukan hanya teleskop biasa, ini sebenarnya adalah alat yang cukup canggih. Wow, saya rasa kamu benar-benar bisa mengamati galaksi dengan yang satu ini. Ini adalah tempat kita sekarang di daerah Prancis yang sangat tenang dan penduduknya sedikit, jadi tidak banyak polusi cahaya. Jadi saya rasa ini tempat yang sangat bagus untuk melihat bintang-bintang di sini. Saya juga suka meja kecil di samping tempat tidur, serta colokan dan semua yang ada di sana. Ups. Ya itu Koper-koper itu bisa jatuh di atas koper-koper. koper-koper indah, ada beberapa plastik bubble wrap di dalamnya. Lalu tempat tidur yang masih rapi di sini, saya rasa ini pasti tempat Erik tidur. Tidak ada tempat tidur lain yang bisa dipakai untuk tidur di tempat ini. Kursi santai di sini di depan tempat tidur. Karya yang luar biasa lagi. Sebuah PCB, sebuah papan sirkuit. Di dalam sini sekarang ada motherboard. Wow. Yesus. Layar pertarungan dipindahkan ke sisi ini. Dan ini benar-benar berdiri begitu saja di dalam ruangan. Aku hampir menjatuhkannya saat berjalan mundur. Ini seperti dongkrak biru yang indah di atas penyangga ini. Di atas, aku tidak tahu kenapa. Tapi memang terlihat cukup aneh. Iya. Bahkan sepatunya dan semuanya masih ada di dalam sana. Wah, kelihatannya cukup baru. Lalu kita punya satu lagi kursi berlapis kain yang indah ada di sini. Saya suka desain pada yang satu ini. Lihat malaikat-malaikatnya. Di kain ini, wow. Buku dan semuanya ditinggalkan di sini. Ini jenis perekam apa? Kamu tahu banyak tentang itu kan? Perekam apakah? Enggak juga, ini cuma perekam saja. Ini cuma perekam atau kaset rekaman atau Kamu bahkan bisa membawanya ya. oh. Kamu sudah lihat wajah ini. Kelihatannya seperti yang asli. Iya, bener. Dan saya juga melihat ada bagian lain dari rumah di sini. Biar saya tunjukkan lewat jendela. Bagian rumah yang ini sudah benar-benar runtuh. Gila. Tanaman ivy telah tumbuh liar di sini selama bertahun-tahun. Denny, aku tadi berpikir bagaimana caranya kita bisa sampai ke balkon atas yang kita lihat tadi waktu di luar. Dan sebenarnya ada sebuah pintu yang hampir tidak terlihat di dalam ruangan ini. Dan itu pasti menuju ke sana. Maksudku, tidak ada cara lain untuk sampai ke sana. Lihat, ada pintu lain di belakang sini. Lihat itu. Dan di sini. Wah. Ini tidak aman. Aku menyentuh railing. Dan itu hampir. Ya, kita hampir bisa melihat ini. Nah, di sini kamu bisa melihat taman rumah ini dari sini. Hati-hati sekali di lantai atas ini. Lihat apa yang bisa kamu lihat di sini. Ini jelas bagian rumah yang sudah lama tidak dipakai. Ya ampun, ada kamar tidur di sini, Denny. Ya ampun, ini Ini sudah membusuk semuanya. Ya,
Ini jelas salah satu bekas kamar tidur di rumah ini. Mungkin sudah tidak dipakai lagi saat Erik masih tinggal di sini. Ya Tuhan, ini benar-benar membusuk. Dia akan jatuh. Tempat tidurnya seperti tempat tidurnya ambruk ke bawah kan? Ya, dan hujan di dalam rumah. Itu ruangan yang sangat berbahaya. Ya, itu. Ada juga balkon yang berbahaya. Oh Yesus, ini sudah tua. Oke. Hati-hati jalan ke sini. Aku suka motor yang ada di pojok sana. Itu juga barang vintage semuanya. Tapi di sini kita tidak bisa lihat di sana. Tidak ada lubang besar di lantainya. Itu tidak terasa aman di sisi itu. Rekam mesinnya di bagian depan motor itu. Apakah kamu pernah mengendarai salah satu dari itu? Tidak. Motor. Sepeda motor. Ada kamar tidur lain di sini. Wow, yang ini kelihatannya masih lebih bagus daripada yang satunya. Ya. Harus saya akui. Itu tumpukan furniture yang cukup mengesankan di sini. Bahkan ada kursi doa di sini. Lihat itu di pojok ruangan. Indah sekali. Bahkan ada tempat tidur bayi di sana. Tempat tidurnya masih rapi. Wow, aku juga suka kursi berlapis kain di pojok itu. Indah. Ya, sangat indah. Ya, itu sangat. Apa yang terjadi di sini? Seluruh rumah ini benar-benar runtuh. Bagian yang tadi kita masuki di dalam rumah utama masih dalam kondisi yang relatif baik. Tapi bagian rumah yang ini akan segera runtuh. Iya. Bahkan ada topi. Sebuah topi kertas di sini. Rasakan, Denny. Ya, kelihatan kok kalau ini kertas. Ya, ini benar-benar terbuat dari kertas. Sangat aneh. Jelas bukan sesuatu yang bisa dipakai di luar saat hujan. Dan surat tulisan tangan masih tertinggal di sini. Ini adalah bagian rumah yang indah. Dan jelas ini adalah cara untuk menghidupkan kembali kehidupan Erik di sini. Lihat, pipa air hujan baru saja jatuh. Iya. Ayo, kita keluar dari balkon ini. Aku masih ingin melihat ke belakang karena aku melihat ada 2 ruangan lagi di setiap sisi. Oke, hati-hati. Seperti biasa, banyak barang di mana-mana. Lihat ke sini, Denny. Ada sebuah model skala Bugatti EB110 ditinggalkan di sini. Wow. Dan satu hal yang saya suka di sini juga adalah lilin ini yang biasa kami bawa berkeliling rumah. Dan dia punya meja kerja yang berdiri di tengah lorong di depan jendela. Mungkin tempat yang sangat menyenangkan untuk bekerja. Di depan balkon. Ya, di depan balkon. Ini balkon indah sekali. Lihat kamar-kamar ini apa saja. Jangan khawatir. Pegangan pintu. Oh, ya Tuhan. Dulu ini adalah kamar tidur yang indah pada masanya. Iya. Tapi sekarang ini hanya jadi tempat penyimpanan untuk Erik dan semua barang-barangnya. Wah, Banyak sekali barang. tidak, ponsel, lihat keluar. Sekali lagi, sepertinya benar-benar penuh. Persis sama. Ya, namun ada sebuah tempat tidur di pojok sini. Mungkin untuk saat tamu datang atau semacamnya. Ya Tuhan.
Dan sepertinya di dinding itu ada semacam koleksi yang dia miliki. Saya tidak tahu koleksi seperti apa itu. Sepertinya semacam koleksi buku komik. Kamu mau aku lihat? Ya, tentu. Kita bisa lihat-lihat. Ambil salah satu bukunya. Ini bukan koleksi, ini hanya majalah. Semuanya berbeda. Oh, sains. Sains tentu saja. Dia memang orang yang suka sains. Wow. Tapi sekali lagi, lihat perapian itu, Denny. Kamu belum? Di atas sana, kamu bisa melihat list plafon dan semuanya. Dulu ada cermin di bawah sini. Jadi setiap kamar tidur di dalam rumah ini benar-benar spektakuler pada masanya. Silakan. Masih ada satu bagian terakhir dari rumah ini, lopeng tentu saja, di mana semoga ada beberapa barang antik yang sangat berharga yang belum kita lihat di dalam rumah ini. Rasanya ya hati-hati, semuanya di sini mau runtuh. Rasanya seperti akan jatuh ya. Ya, yang tangga ini miring. Ya, ke tengah. Rasanya seperti tangganya terlepas dari dinding. Kalau kamu lihat ke atas, kamu bisa lihat kadang-kadang juga hujan di dalam rumah. Plesterannya mulai rontok. Ya. Hati-hati, Denny. Jalanlah ke samping tangga. Ya, Itu yang sedang aku lakukan. tidak masalah. Bahaya banget. Dan ketika kamu sampai di bagian atas rumah ini, di sini benar-benar terasa sangat hangat. Ini loteng, itu normal. Cuma tempat penyimpanan biasa. Lebih banyak tempat penyimpanan biasa di atas sini. Tidak ada yang benar-benar berharga. Iya, benar-benar kosong. Benar-benar. Lucu kan? Awas. Ya, aku harus hati-hati. Ya, lebih banyak. Ruang penyimpanan di mana-mana. Ya, tidak banyak. Aku rasa kita sudah melihat rumah Eric, Denny. Aku rasa kita sudah benar-benar menjelajahinya. Dan sebenarnya ini adalah penjelajahan yang sangat menarik. Biasanya kita menunjukkan rumah yang masih utuh. Tapi ini seperti... Ya, versi berbeda dari sebuah rumah bangsawan. Tepat sekali. Cara hidup yang berbeda. Kamu bisa melihat bagaimana dia dulu hidup. Bagaimana orang-orang dulu hidup pada zamannya. Dan bagaimana dia hidup. Dan bagaimana dia hidup seperti pertapa selama sekitar 20 tahun. Itu gila. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Jika kalian suka, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar yang bagus di bawah. Juga cek orang di balik kamera, Mr. Denny. Terima kasih. Terima kasih. Salut banget buat kamu karena tetap merekam saat sedang sakit. Tautannya ada di deskripsi. Dan ada juga tautan di deskripsi untuk Patreon, di mana kamu bisa mendukung channel ini dan membantu kami menjelajahi dunia yang indah ini. Sampai jumpa semuanya, aku sangat menyayangi kalian. Dah.